Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, di channel Ihsan Hermana. Di channel yang sederhana ini, saya ingin memberikan sedikit materi tentang MTCNA. Sebelum ke materi, mari kita perkenalan dulu bagi yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Hermana dari kelas 11 SJKT 2. Nomor absen saya itu adalah 26. Saya bersekolah di SMK Negeri 2 Balaeta yang terletak di Kabupaten Bandung. Lanjut aja, kita langsung ke materi. Dari awal kita sudah bilang, di sini saya ingin menyampaikan materi sedikit tentang MTCNA. Jadi apa sih itu MTCNA? MTCNA adalah singkatan dari Microtik Certified Network Associate, yaitu sertifikasi untuk network engineer pemula. Sertifikasi ini diberikan oleh Microtik. Ini udah nyinggung-nyinggung soal Microtik nih. Teman-teman tahu nggak apa itu Microtik? Jadi Microtik itu adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak atau software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Microtik juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network, router, sistem operasi OS ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang berskala kecil hingga besar. Namun, hingga saat ini masih banyak orang yang salah memahami pengertian dari Microtik dan router. Jika Microtik adalah sebuah sistem operasi yang termasuk dalam golongan open source, maka router merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antara dua jaringan atau lebih. Jadi perbedaan yang paling mendasar dari sini adalah Microtik itu sebagai software dan router itu sebagai hardware. Kita lanjut, ini ada sejarah Microtik ya. Microtik sendiri merupakan nama perusahaan kecil yang berkantor di pusat negara Latvia dan dibentuk oleh John Trulli serta Arnis Riekstins. Sekitar tahun 1966, mereka berdua memulai dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS dan dikomunikasikan dengan teknologi berbasis wireless atau nirkabel, LAN atau WLAN, Aeronet yang berkecepatan hingga 2 Mbps di Moldova, dan kemudian melayani sekitar 5 pelanggan baru di Latvia. Seiring berjalannya waktu, prinsip dasar dari Microtik bukan membuat wireless ISP atau yang disebut Internet Service Provider lagi, akan tetapi dapat membuat program router yang andal dan dapat dijalankan di seluruh negara. Nah, itu ya sejarah Microtik. Kita lanjut, ada fungsi dari Microtik. Fungsi Microtik yang pertama adalah memberikan sistem autentikasi. Fungsi yang pertama ini dipergunakan untuk membangun dan memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang tegas oleh undang-undang, sehingga program ini sangat mendukung terciptanya internet yang positif sebagai langkah awal dalam mengurangi konten yang tidak sesuai dan dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, konfigurasi jaringan lokal. Dengan menggunakan Microtik, mampu untuk mengatur dan mengkonfigurasi LAN atau yang disebut local area network yang menggunakan PC Microtik, router OS, dan hardware yang berspesifikasi lebih rendah. Yang ketiga, untuk pengelolaan sistem jaringan internet. Fungsi yang ketiga adalah untuk jaringan internet secara lebih terpusat sehingga administrator dapat melakukan pengelolaan dan manajemen data dengan lebih baik lagi. Yang keempat, sebagai hotspot. Fungsi yang keempat juga berperan sebagai hotspot, di mana akan sangat mudah untuk melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth bagi setiap jaringan komputer. Selain itu juga memiliki untuk memisahkan bandwidth traffic lalu lintas atau yang disebut lalu lintas, data internasional dan data lokal. Yang kelima, pembuatan PPOS server. Dan fungsi yang terakhir yaitu digunakan untuk perangkat dalam pembuatan sebuah PPOS server. Ya, itu ya
fungsi dari mikrotik. Kita lanjut, ada jenis-jenis dari mikrotik. Yang pertama sudah sering kita dengar yaitu mikrotik router OS. Jenis yang pertama adalah mikrotik router OS, di mana sistem operasi yang dipakai berbasis Unix dan memiliki kelebihan dan juga menyediakan fitur mulai dari paket router, bridge, firewall, proxy, server, hotspot, dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan sebuah operating system OS saja, Anda sudah dapat dan mampu untuk membangun router sendiri. Yang kedua ada router board. Jika sebelumnya router OS dimanfaatkan sebagai sistem operasi perangkat lunak, maka router board merupakan perangkat keras atau yang disebut dengan hardware yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Router board ini berukuran sangat kecil dan lebih praktis. Kemudian Anda juga dapat melakukan proses instalasi router OS pada router board yang telah terkonfigurasi dengan baik. Router board ini terdiri dari sebuah prosesor, ROM, RAM, dan flash memory yang mana harga di pasaran tidak terlalu mahal. Terkait dengan harganya, rata-rata sekitar 600 sampai 800 ribu rupiah saja untuk pembelian perangkat router board. Yang ketiga ada mikrotik CHR. Di sini juga saya baru dengar ya apa itu mikrotik CHR. Jadi penggunaan CHR ini dapat mengelola jaringan tanpa harus menyediakan perangkat itu sendiri. Jadi ini tidak memerlukan lisensi sehingga Anda dapat menggunakannya dengan gratis. Namun kecepatan ini dibatasi hanya 1 MB per VVS. Kita lanjut, ada fitur dalam mikrotik. Fitur apa saja sih yang ada dalam mikrotik? Yang pertama ada address list yang berfungsi untuk mengelompokkan IP address berdasarkan nama. Yang kedua ada asynchronous, berfungsi sebagai pendukung serial PPP dial in atau dial out. Yang ketiga ada bonding, mendukung pengombinasian beberapa interface Ethernet ke dalam satu pipa. Ada bridge, mendukung fungsi bridge spinning tree, multiple bridge interface, dan bridging firewalling. Ada juga data rate management yang berfungsi untuk menggunakan bus, PCKey, RAD, RSVKey, FIFO, QKey, CIR, MIR, dan limit peer-to-peer. Dan juga ada firewall dan NAT yang mendukung penyaringan koneksi peer-to-peer, source NAT, dan destination NAT. Ada juga hotspot mendukung limit data, SSL, dan HTTPS. Ada juga M3P digunakan untuk wireless links dan Ethernet. Dan juga ada proxy dapat mendukung protokol SOX, parent tree proxy, static DNS. Ada juga Winbox. Winbox ini adalah aplikasinya ya untuk meremote dan mengkonfigurasi sistem ini sendiri. Lalu juga ada routing, adalah fitur yang terdiri dari routing statik dan dinamik. Jadi itu ya fitur-fitur yang ada dalam mikrotik. Kita lanjut. Ada manfaat mikrotik. Di sini saya mencantumkan 3 saja. Yang pertama, sebagai internet gateway pada jaringan lokal, perangkat lunak ini dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal LAN dengan internet. Router mikrotik juga berperan penting dalam mengatur arus lalu lintas data yang masuk maupun keluar. Selain itu juga memiliki tugas sebagai pengatur konten dari internet yang dapat diakses oleh klien atau pengguna. Yang kedua, penghubung antar jaringan atau routing. Routing sendiri merupakan fitur utama yang dipunyai oleh mikrotik. Fungsi dari penerapan routing adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan serta menentukan jalur terbaik dan tercepat untuk sampai pada alamat perangkat komputer yang dituju. Yang ketiga, sebagai access point. Mikrotik juga dilengkapi dengan beberapa fitur yang mendukung antarmuka berbasis wireless dan berfungsi sebagai access point pada jaringan Wi-Fi. Contoh penerapannya dapat Anda ditemui di sekolah, di kantin, di kafe, di kampus, hingga bisa juga di pabrik-pabrik lainnya. Kita lanjut. Ada kelebihan dan kekurangan. Nih, kelebihan dari mikrotik itu yang pertama itu harganya terjangkau atau murah apabila dibandingkan dengan router lainnya tanpa harus mengeluarkan biaya lagi. Yang kedua, fiturnya beragam, ada seperti IP address, DHCP, firewall, hotspot, monitoring traffic, VLAN, dan lainnya.
Yang ketiga, sistem ini tidak membutuhkan sumber daya besar. Sistem ini bisa bekerja dengan RAM 32 MB dan ruang penyimpanan 64 MB. Dan juga sebagai yang keempat ini tersedia berbagai pilihan jenis, yaitu seperti router OS, yaitu software, dan routerboard itu hardware-nya ya, serta CHR pada VPS. Yang kelima, terdapat banyak protokol keamanan yang tersedia, yaitu NTP, SNMP, PPTP, dan PPOE. Kita lanjut ke kekurangannya. Kekurangan dari mikrotik ini cuma sedikit ya. Yang pertama, skala dari mikrotik ini tidak mampu menjangkau skala yang lebih besar, maksimal dengan skala kecil hingga sedang saja. Yang kedua adalah layanan dari customer support. Sistem ini lama karena perlu menunggu hingga 3 hari kerja. Kita lanjut, tujuan pembelajaran. Udah pasti di sini ada tujuannya. Yang pertama itu mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Yang kedua, mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting pada dasar mikrotik router OS. Yang ketiga ini harapan mendapatkan kualifikasi sertifikat mikrotik, Certificate Network Associate, atau yang biasa disebut MTCNA yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Kita lanjut. Timeline dari mikrotik ini, awal mulanya mikrotik ya. Mikrotik ditemukan pada 1996 dan software router OS pertama juga di 1997 ya, beda 1 tahun. Dan 2002 perangkat routerboard pertama ditemukan, yaitu yang hardware-nya ya, atau disebut routerboard. Terus 2026 ada MUM atau Mikrotik User Meeting. Mikrotik User Meeting itu perkumpulan para user-user yang pengguna mikrotik dalam satu kumpulan atau pertemuannya lah. Dan pertama ada di Czech Republic di Paraguay. Terus ada juga MUM terbesar, yaitu di negara kita sendiri, di Indonesia, sekitar 2.500 user di tahun 2015. Kita lanjut. Kita lanjut ke program sertifikasi mikrotik. Sertifikasi ini berjenjang ya. Kalau belum lulus MTCNA maka belum bisa mengikuti ujian atau level selanjutnya. Dan yang kedua, masa berlaku sertifikat ini selama 3 tahun. Jadi setelah itu bisa diperpanjang lagi dengan cara ujian lagi. Nah, jika sudah kadaluarsa masih bisa mengikuti sertifikasi next level. Kita lanjut. Nah, program sertifikasi mikrotik ini adalah program yang ditawarkan oleh perusahaan mikrotik untuk meningkatkan keahlian pengguna dalam menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras mikrotik. Program sertifikasi mikrotik meliputi yang pertama itu MTCNA ya. MTCNA itu sertifikasi dasar yang menguji pengetahuan umum mengenai jaringan, penggunaan router OS, mikrotik, dan konfigurasi jaringan dasar. Ada juga MTCRE, yaitu sertifikasi ini lebih fokus pada pengaturan routing, termasuk penerapan dan konfigurasi protokol routing seperti OSPF, BGP, dan lainnya. Ada juga MTCWE, yaitu sertifikasi yang menguji keahlian dalam pengelolaan jaringan kabel. Jaringan nirkabel, karena ini wireless ya, termasuk pengaturan dan konfigurasi perangkat wireless mikrotik. Ada juga MTCTCE. Sertifikasi ini berkaitan dengan pengaturan kontrol berkaitan dengan lalu lintas jaringan seperti quality of service atau QoS, manajemen bandwidth, dan pemfilteran paket. Ada juga MTCume,
Ini sertifikat berfokus pada konfigurasi pengelolaan sistem autentikasi, manajemen pengguna, dan mengatur hak akses dalam jaringan mikrotik. Ada juga MTC IP v6e. Sertifikasi ini untuk mereka yang memiliki keahlian dalam menerapkan dan mengelola jaringan penggunaan protokol IPv6 di perangkat mikrotik. Ada juga MTCine. Mikrotik ini menguji keterampilan dalam mengkonfigurasi interkoneksi antara berbagai jaringan baik lokal maupun global menggunakan perangkat mikrotik. Terus ada MTCSE. Mikrotik ini bersertifikasi untuk menilai kemampuan dalam mengamankan jaringan menggunakan perangkat mikrotik termasuk mengkonfigurasi firewall, VPN, dan sistem keamanan lainnya. Dan yang terakhir ada MTCASE. Sertifikasi ini tingkat lanjut yang menguji kemampuan dalam merancang dan menerapkan solusi keamanan jaringan mikrotik yang kompleks dan canggih. Jadi itu ya sertifikat ini. Sertifikat ini tidak bisa harus mengikuti ujian dan tidak bisa digapai sebelum kita ini mendapatkan MTCNA atau sertifikat yang paling dasar di mikrotik. Kita lanjut. Ada manfaat sertifikasi mikrotik. Yang pertama, meningkatkan keahlian. Yang kedua, meningkatkan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Jadi semakin kita mempunyai sertifikat itu, sudah belajar, sudah ujian begitu lamanya, pasti juga kita ditempatkan sesuai bidang kita masing-masing dan bisa juga mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Kita lanjut terkait ujian MTCNA. Yang pertama, untuk training atau yang ujian MTCNA, peserta bisa registrasi kepada official web Mikrotik jika ingin daftar secara online. Nah, ini jika ingin daftar secara offline, perlu datang ke program learning center misalnya di IDNID, belajar Mikrotik MTCNA di kelas bersama pengajarnya, dan mendapatkan sertifikasi MTCNA dengan cara mengikuti ujian MTCNA yang didapat secara offline tetapi di tempat learning center tersebut. Koreksi, yang didapat secara online tetapi di tempat learning tersebut. Yang kedua, online test ini terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Yang ketiga ini sistem penjawaban pilihan ganda, single multiple, true and false. Tidak ada lab dan esai. Yang keempat, setiap soal ini random ya bahasanya. Pengantar ujian itu bahasa Inggris atau bahasa internasional. Jadi jika disarankan jika ingin mengikuti ujian ini, disarankan untuk bisa menguasai bahasa Inggris dasar sampai menengah, tidak perlu tinggi-tinggi. Terus yang kelima ini untuk nilai jika nilainya 60% bisa dinyatakan lulus, tapi jika nilainya 50 sampai 59% bisa dilakukan tes ulang atau disebut second chance. Dan yang terakhir ada syarat untuk Mikrotik Academy. Mikrotik konsultan trainer nilai harus minimal 75%. Jadi di atas kelulusan lah, di atas passing grade 60% itu untuk mendapatkan MTCNA dan Engineer Level atau MTCE. Jadi itu ya teman-teman terkait ujian MTCNA. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.